Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu ke-10 sesudah Trinitatis 21 Agustus 2022, terambil dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai dengan ayat 14, dan epistel dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai dengan ayat 29, diikat oleh topik atau tema ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan dalam bahasa Batak Toba dituliskan Hadeulaton nahinalomohon ni debata. Saya baca untuk kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Khotbah ini terdiri dari dua perikop, ayat 1 sampai 12, kesalehan yang palsu dan yang sejati. Perikop kedua, ayat 13 sampai dengan ayat 14, menghormati hari Sabat, dan khotbah kita dari ayat 9b sampai dengan ayat 14. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu ke-10 sesudah Trinitatis tanggal 21 Agustus 2022, dihubungkan dengan topik Minggu, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, nats khotbah kita tergolong pada Trito Yesaya atau Yesaya ketiga yang berbicara tentang keadaan orang Israel yang telah kembali dari pembuangan Babel tahun 539 atau 538 sebelum Kristus. Bagaimana kondisi keadaan mereka sekembalinya dari pembuangan Babel itu? Ada pergumulan atau masalah baru yang harus dihadapi. Ada duka nestapa yang harus diterima dengan berat hati. Mereka menemukan bahwa negeri Yehuda, khususnya kota suci Yerusalem itu, ternyata sudah gersang, tarulang, hancur. Tanahnya sudah ditumbuhi semak duri. Tidak ada lagi sumber-sumber kehidupan juga. Tidak ada lagi. Harus dimulai dari awal. Paling menyedihkan adalah Bait Allah yang begitu anggun kebanggaan orang Israel yang dibangun oleh Raja Salomo. Sekarang mereka temukan itu sudah hancur, sudah rata tanah. Makanya sukacita mereka pulang dari Babel itu berubah menjadi duka nestapa. Mereka merasa sangat-sangat terpukul sekali. Sebaliknya justru bangsa lain sudah menyerobot, dalam bahasa Batak Tua, menoluk negeri mereka, yakni bangsa Samaria. Jadi, sejak kembalinya bangsa Israel dari pembuangan Babel itu, maka hidup mereka terpuruk dalam segala hal. Mereka harus mulai dari bawah, dari nol, baik menyangkut hidup sehari-hari, menyangkut ekonomi keluarga, peribadahan, kebaktian, penyembahan kepada Tuhan, menjalankan praktek-praktek agama khusus seperti hari-hari raya, memberi korban-korban bakaran kepada Tuhan, puasa, dan lain-lain. Semua itu mereka lakukan memang dengan sungguh-sungguh baik. Namun, ada sesuatu yang tidak mereka sadari. Ternyata Tuhan melihatnya sendiri bahwa semua praktek-praktek ibadah yang mereka lakukan itu memiliki dan mengandung motivasi yang salah. Kenapa? Karena mereka ingin meminta Tuhan memberi imbalan balas jasa, hadiah, upah karena kebaikan keseriusan mereka mempraktekkan ibadah-ibadah itu. Dan selain itu, justru Tuhan menegur dengan marah, geram sekali karena ada perilaku-perilaku buruk yang begitu jahat terhadap sesama mereka sendiri. Meskipun mereka menjalankan praktek-praktek agama dengan sungguh-sungguh, tetapi di balik semua kesalehan-kesalehan, ibadah-ibadah yang mereka lakukan yang baik itu, ada praktek-praktek yang kurang beres di hadapan Tuhan. Ibadah yang mereka praktekkan itu hanyalah sebagai alat pamer kesalehan dan pemuasan diri sendiri saja. Sedang puasa mereka tetapi masih tetap juga mengurus urusannya. Mereka masih mendesak-desak semua buruh mereka masih berbantah-bantah, berkelahi. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, mabahibada dohot perselisian huhut mamas tapi mangasahon gostong ni botohon mamas tapi. Juga Sabat tidak dirayakan dengan sebenarnya. Bangsa Yehuda menginjak-injak hari Sabat ayat 13. Hidup dalam kemunafikan. Sesudah Tuhan menegur mereka, selanjutnya Tuhan mengarahkan untuk mau berubah sikap, mau berubah praktek-praktek yang salah, yang buruk, yang munafik tadi. Tuhan memberitahu apa yang harus mereka lakukan. Pada ayat 6 sampai dengan 8 dikatakan bahwa puasa yang dikehendaki oleh Tuhan itu adalah dalam wujud mau melepaskan kelaliman, melepaskan tali kuk, memerdekakan orang yang teraniaya, mematahkan setiap kuk-kuk yang ada, memecah-mecah roti bagi yang lapar, dan memberi tumpangan
berbagi pakaian-pakaian. Apa artinya itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Tuhan mau agar orang Israel dengan ikhlas menggunakan berkat-berkat yang mereka dapatkan dari Tuhan itu untuk menolong sesama. Jangan sebaliknya, semakin menggunakan miliknya, hartanya, uang, kekayaan untuk disombongkan, untuk menyakiti hati orang lain. Saudara, pada nats khotbah kita ayat 9b sampai dengan ayat 14, Tuhan menjanjikan banyak sekali berkat-berkat bagi orang-orang yang mau menjalankan perintah Tuhan ini. Pada ayat 9, Tuhan mengatakan, "Ini aku untuk setiap doa-doa, untuk menjawab permintaan permohonan daripada umatnya." Ayat 10, Tuhan berjanji bahwa terang akan terbit dalam gelap, dan kegelapan pun akan menjadi terang. Tiur sudi, nak pegodang akan gulap di bagasan muluon. Pada ayat 11, Tuhan akan menuntun, memuaskan hati mereka di tanah yang kering, dan membaharui kekuatan, tetap baru, tetap semangat, dan akan seperti taman yang diairi, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Dan pada ayat 12, Tuhan juga mengizinkan mereka membangun semua reruntuhan-reruntuhan yang sudah lama menjadi rusak. Dan terakhir ayat 13-14, dikatakan di sana, apabila engkau tidak menginjak-injak Sabat, maka Tuhan akan memberi berbagai-bagai kesenangan. Tuhan akan membuat mereka mampu melintasi puncak bukit-bukit dengan kendaraan kemenangan, lambang sukacita, lambang berkat-berkat daripada Tuhan. Wah, luar biasa berkat-berkat Tuhan bagi orang-orang yang berkenan pada Tuhan. Dalam hidupnya sudah terlaksana ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah Minggu ke-10 sesudah Trinitatis, tanggal 21 Agustus 2022. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini jika dihubungkan dengan topik ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Pertama, hindarkan semua kepura-puraan ibadah, kesalehan yang bertopengkan sandiwara di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Saudara, pada keseluruhan pasal 58 ini, Tuhan sangat-sangat menentang praktek ibadah yang palsu, kesalehan yang bersikap sandiwara saja. Itu sebabnya judul bagian pertama dari perikop Yesaya ini ditulis kesalehan yang palsu dan yang sejati. Tetapi dalam Bible terjemahan bahasa Batak Toba dituliskan picak-picak di roha si paulaula. Tuhan melihat betapa hidupnya orang Israel itu sangat-sangat munafik. Dalam bahasa Batak Toba, si paulaula artinya penuh dengan kepura-puraan, penuh dengan sandiwara. Kelihatannya hidup peribadahannya seperti saleh, tekun dalam memberi persembahan-persembahan, dalam melaksanakan hari-hari raya agama, menjalankan puasa dan lain-lain. Oke, tidak masalah, itu baik sekali. Tetapi dalam praktek hidup lainnya, mereka itu jahat. Mereka berbantah-bantah, berkelahi. Dalam bahasa Batak Toba, membahibada dohot perselisian, huhut mamas tapi, mangasahon gostong, nibotohon. Saudara, perilaku kemunafikan, kepura-puraan, hidup bersandiwara yang seperti inilah yang sangat-sangat keras ditegur, dipicang oleh Tuhan dari umatnya. Saudara, inilah juga yang menjadi teguran bagi jemaat Kristen, bagi kita sendiri, agar Tuhan mau supaya kita menjauhkan diri kita dari segala bentuk kepura-puraan hidup ini. Banyak orang yang hanya menonjolkan kerajinan beribadah Minggu, mengikuti kumpulan-kumpulan kor, atau masuk anggota tim pelayanan koinonia, marturia, diakonia, dan lain-lain. Tetapi sikap di rumahnya sendiri tidak mencerminkan seorang yang saleh, seorang beriman. Sebagai seorang suami, contohnya sering berlaku kasar kepada istrinya, masih memperlakukan istrinya seperti pembantu.
menegur dengan membentak-bentak, bahkan tidak segan-segan mengucapkan kata-kata kotor yang tidak pantas. Seperti ayat 9 di sini, menunjuk-nunjuk dengan jari dan menfitnah. Inilah orang-orang yang munafik itu, Bapak Ibu. Sebagai seorang istri, percuma semua kebaikan, kerajinan beribadah, keikutsertaan melayani dalam persekutuan, dalam kumpulan doa, menjadi song leader, menjadi pemimpin pujian, dan berbagai-bagai aktivitas gereja lainnya. Kalau tidak menghargai suamimu, inang, kalau masih sering cekcok-cekcok, berbantah-bantah, martokar, sibor, marbada, emosi terus, tidak menjaga kedamaian, kesejahteraan rumah tangga. Anak-anak pun sudah dipenuhi oleh rasa takut. Mereka tidak hidup lagi dengan nyaman. Mereka hilang damai sejahteranya. Demikian juga dengan tetangga, selalu berantam terus. Saudara, orang seperti ini sudah munafik, sangat-sangat ditegur oleh Tuhan, Bapak Ibu. Nah, demikian juga sikap kita di luar rumah tangga, di luar keluarga, di tempat kerja, dalam berinteraksi dengan saudara-saudara, dengan hahanggi kita, iboto kita, lai kita, dengan sahabat-sahabat kita, teman-teman satu kumpulan, satu arisan. Sering kita menjadi sumber masalah, kita mudah tersinggung, atau kita membuat orang lain sakit hati. Kata-kata dan ucapan kita sering membuat orang tersinggung, sakit hati, karena kita tidak mampu mengontrol emosional kita berbicara. Saudara, inilah juga yang menunjukkan betapa kita tidak menjiwai hidup peribadahan, kesalehan, dan iman kita. Nah, khotbah ini sekarang mengingatkan kita agar semoga tidak ada di antara kita yang memelihara pola kehidupan beribadah yang palsu seperti itu, ya Bapak Ibu. Sebab Tuhan sungguh-sungguh melihat pribadi, apa yang ada dalam hati, dalam diri kita. Dan Tuhan pasti sungguh-sungguh tidak menyenangi ibadat dan praktik keagamaan yang berbaur dengan kepura-puraan seperti itu. Amin, Bapak Ibu. Bukan berarti bahwa dalam konteks keluarga tadi, misalnya tidak akan pernah lagi terjadi perbedaan pandangan hingga soal jawab. Itu selalu akan ada. Tetapi jika itu terjadi, ada waktunya. Tidak setiap saat. Ada penyelesaiannya. Ada usaha untuk memperbaharui diri kita, merubah sikap yang kurang selama ini. Bahkan soal-soal kecil seperti itu tadi justru akan menambah romantisme keluarga, menambah memupuk rasa kasih mengasihi dalam keluarga kita. Saudara, hindarkan semua kepura-puraan ibadah, kesalehan yang bertopengkan sandiwara di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Peliharalah hidup beribadah yang baik. Dengan demikian kita sudah berhasil merajut ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana topik minggu ke-10 ini. Pengajaran yang kedua, ibadah yang berkenan pada Allah mempersembahkan tubuh. Saudara, kata ibadah itu berasal dari bahasa Ibrani abedah atau abodah, dari akar kata ebed, artinya hamba, budak, pelayan. Seorang hamba harus mau menempatkan, menggunakan, dan mempersembahkan seluruh yang ada dalam dirinya, kemampuannya, ilmu pengetahuan, keterampilannya, waktu sepenuhnya untuk kehendak Tuannya. Seorang hamba harus mendahulukan keinginan, kemauan, dan kehendak Tuannya. Saudara, ibadah atau beribadah dengan demikian mengandung arti bahwa kita mau menjadikan diri kita ebed, menjadi hamba, tanda kutip budak daripada Tuhan sendiri. Jadi beribadah itu artinya, Bapak Ibu, mempersembahkan diri kita, hidup kita, segala yang ada pada kita, kemampuan-kemampuan, menjadi pujian, menjadi kemuliaan, hormat bagi Tuhan. Itulah ibadah. Lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan itu, maka kita sudah berusaha menyenangkan, memuaskan hati Tuhan kita, yaitu Allah sendiri.
Paulus mengajarkan dalam Roma pasal 12 ayat 1 bahwa ibadah yang sejati itu adalah apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, jadi ibadah yang sejati dengan demikian bukan hanya sekedar pergi ke gereja minggu, mengikuti acara-acara formal, meskipun itu sangat-sangat baik sekali. Tetapi ibadah yang sejati itu meliputi 4 hal menurut Roma pasal 12 ayat 1 itu. Pertama, mempersembahkan tubuh. Tubuh dimaksudkan di sini dalam bahasa Yunani soma, yakni segala sesuatu yang menyangkut hidup kita, kesehatan kita, tenaga kita, pikiran kita, ilmu yang ada, harta, pangkat, kedudukan yang kita miliki. Semuanya ini harus menjadi persembahan, pujian bagi Tuhan. Yang kedua, semua yang kita miliki harus menjadi persembahan yang hidup. Kata Yunani dipakai di situ sao, artinya eternal life, hidup yang kekal, spiritual life, pahehe partodion dalam bahasa Batak Toba. Jadi apa yang kita punya harus membawa kita kepada kerohanian yang tinggi, pahehehon partodion kita sendiri atau partodion orang lain. Bahkan inilah yang menjadi dasar patokan nanti agar kita memiliki kehidupan yang kekal, eternal life. Kemudian yang ketiga, tubuh atau soma tadi itu harus kita jaga kekudusannya. Jangan uang, harta, jabatan, pangkat, kedudukan yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki membuat kita jadi sombong, Bapak Ibu, menjadi angkuh, menjadi jauh dari Tuhan, semakin lupa sorga, lupa ibadah gereja. Inilah tugas kita agar kita bisa menjaga hidup kita kudus. Banyak yang bisa merusak kekudusan hidup kita ini, Bapak Ibu. Makanya hidup ini adalah perjuangan mempertahankan kekudusan kita. Itulah ibadah yang sejati. Keempat, semua yang ada pada kita itu tadi harus berkenan kepada Allah. Kata Yunani yang dipakai di sana, eurestos, artinya membuat hati Tuhan itu senang. Las rohani de batata bain, melalui uang, melalui harta, melalui jabatan, melalui kekayaan, melalui ilmu pengetahuan dan talenta-talenta yang kita miliki, semuanya kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hindarilah perlakuan-perlakuan yang menindas. Sebaliknya, tolonglah orang-orang yang patut ditolong. Bebaskanlah ikatan-ikatan yang membuat mereka itu lemah. Saudara, jika kita berhasil menjaga dan memperjuangkan keempat usaha ini, maka kita sudah mampu mempertahankan ibadah yang sejati itu dan berhasil merajut ibadah yang berkenan kepada Tuhan, sebagaimana seruan topik minggu ini. Pengajaran yang ketiga, perjuangan merajut ibadah sejati itu akan menjanjikan berkat-berkat Tuhan. Saudara, perjuangan kita mengupayakan ibadah yang benar, ibadah yang sejati dalam praktek hidup kita itu tidak akan sia-sia, Bapak Ibu. Tuhan akan membalaskan dengan memberi hasil-hasil yang sangat memuaskan kita. Apa janji Tuhan buat orang-orang yang hidupnya sudah menjadi ibadah yang benar di hadapan Tuhan? Pertama, dimulai dengan kesudian dan keterbukaan Tuhan tadi menjawab setiap doa dan permohonan kita. Ayat 9, doa-doa kita nggak sangkut, Bapak Ibu, di atas, tembus kepada Tuhan dan didengar. Tuhan akan mengatakan, iya, saya dengar. Kedua, terangnya terbit dalam gelap. Dia tidak akan pernah putus asa. Dia akan selalu memiliki jalan-jalan keluar ketika atau di saat dia diperhadapkan dengan jalan-jalan buntu, jalan-jalan gelap. Akan selalu ada terang. Ayat 10. Ketiga, Tuhan akan menuntun dia senantiasa. Ayat 11. Dalam bahasa Inggris dipakai di sana, to lead, to guide. Tuhan tidak pernah mengizinkan dia berjalan sendirian.
Apalagi saat-saat ketika menghadapi ujian-ujian berat, Tuhan akan senantiasa memberi kepadanya kemampuan untuk menyelesaikan setiap problema, setiap persoalan yang sedang dia hadapi. Tuhan akan tuntun. Keempat, Tuhan memberi kepuasan di tanah yang kering. Ayat 11, meski mungkin saja hidup ini diterpa oleh kekeringan, kemiskinan, usaha tidak lancar, mungkin juga diancam oleh PHK dan lain-lain, menyebabkan kesulitan mendapat rezeki, mendapat uang, penghasilan, kantong kering setiap saat. Tetapi Tuhan memberi baginya damai, kepuasan, kelegaan. Mereka tidak akan takut meski uangnya pas-pasan. Karena apa? Karena bersama Tuhan, dia akan senantiasa dicukupkan dalam segala hal. Amin Bapak Ibu. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan yang kelima. Kita yang hidup benar di hadapan Tuhan akan mampu melintasi puncak bukit-bukit dengan kemenangan dan bisa berjalan dalam kegelapan sekalipun. Ayat 14. Nah, Bapak Ibu, inilah gambaran berbagai-bagai tantangan, kesulitan, kesukaran hidup. Banyak yang membuat kita rasa galau. Banyak teror yang membuat mental spiritual kita kendor. Semangat kita hancur. Namun demikian, apapun itu semuanya, kita mampu melintasi bukit-bukit kesulitan itu. Meskipun menggunung permasalahan yang harus kita hadapi, kita tidak akan hancur Bapak Ibu. Enggak akan hancur, enggak akan jatuh, terjerembab, enggak adab, enggak. Karena Tuhan membimbing kita penuh dengan kemenangan. Siapa dan apapun tidak bisa membuat kita jatuh. Jika sekarang jatuh, sebentar lagi kita sudah bangkit, tumbuh lagi semangat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, semua ini mendorong kita agar mau bersungguh-sungguh menjadikan hidup kita ini ebet Yahweh, hamba Tuhan yang nampak dalam ibadah-ibadah. Ibadah itulah kehidupan kita, dan kehidupan kita itulah ibadah kita Bapak Ibu. Menjadi pujian kepada Tuhan. Layanilah Tuhan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh cinta kasih dari segenap hati kita. Dengan demikian kita sudah menjadikan hidup kita ini ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana topik minggu ini. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-10 sesudah Trinitatis 21 Agustus 2022. Terambil dari Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai dengan ayat 14 ini, agar semakin banyak orang yang memelihara hidupnya menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Hadaulaton nahinalomohon ni debata, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu, baik di gereja ataupun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang Engkau sampaikan kepada kami saat ini. Berkatilah firman ini Tuhan menjadi pengajaran yang baik bagi setiap pendengarnya. Berkati hamba-Mu dalam persiapan-persiapan khotbah berikutnya, dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan, hormat, kebesaran nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin.